dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan fikih ibadah, pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang dikenal dengan matan Abu Syuja bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala, langsung dari studio mini Roja di Jember, di STDI Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan sore hari ini. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan juga pemirsa atau pendengar Roja untuk bisa bersoal jawab dan bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi sore hari ini, dan insyaallah akan dibahas secara khusus, yaitu berkaitan dengan permasalahan bejana, hukum bejana, emas, perak, demikian juga siwak, serta pemanfaatan organ bangkai. Bagaimana ketentuannya dalam fikih Islam, dalam syariat Islam. Dan layanan pertanyaan Anda bisa sampaikan di line telepon 0218236543. Pesan chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali menambah bekal akhirat kita dan melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan belajar fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 593 Hijriyah. Jadi beliau adalah salah seorang ulama abad ke-6 Hijriyah. Dan beliau juga sudah hidup dan menjadi ulama atau penuntut ilmu pada abad sebelumnya, yaitu abad ke-5 Hijriyah, karena beliau ini adalah seorang yang muammar, diberikan umur yang panjang, dan saat wafat umur beliau mencapai 160 tahun rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang ketiga. Pada halaqah yang sebelumnya telah kita kaji bersama tentang macam-macam air. Kita masih berada dalam kitab Thaharah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang air dan macam-macamnya pada 2 pertemuan sebelumnya. Adapun pada halaqah yang ketiga ini kita akan berbicara tentang bagaimana memanfaatkan bagian-bagian dari bangkai. Kemudian juga berbicara tentang bejana emas dan perak. Hukum memakai bejana emas dan perak. Kemudian juga kalau ada waktu tersisa kita akan berbicara tentang siwak. Dan
Di sini penulis rahimahullah taala mengatakan faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibagh. Pasal, dan kulit bangkai itu menjadi suci dengan proses dibagh, yaitu proses penyamakan. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Baik binatang tersebut merupakan binatang yang biasa dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan seperti binatang ternak, kambing, unta, sapi, kemudian juga unggas seperti ayam. Kalau mati setelah disembelih maka dia tidak disebut bangkai. Yang disebut bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Demikian juga binatang-binatang yang tidak boleh disembelih. Ya, kalau dia mati maka dia menjadi bangkai. Seperti keledai, kemudian anjing, babi, kucing. Ini adalah binatang-binatang yang tidak boleh disembelih. Maka kalau dia mati, maka dia juga menjadi bangkai. Nah, bangkai ini memiliki beberapa anggota atau organ tubuh. Yang pertama ada daging, kemudian juga jerohannya, ya jelas ini semuanya haram ya untuk dimakan dan juga tidak bisa disucikan. Kemudian yang kedua ada kulit. Nah, kulit ini tentunya juga tidak boleh dimakan karena dia merupakan bagian dari bangkai dan najis. Kemudian yang membedakan adalah bahwasanya kulit ini bisa disucikan. Ya, ini yang menjadi pembahasan penulis dalam paragraf ini. Beliau mengatakan wa juludul maitati tadhuru bid-dibagh. Dan kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan proses dibagh. Dibagh adalah proses yang dikenal di bahasa kita dengan proses penyamakan. Yaitu proses yang mencakup pembersihan kulit dari bagian-bagian yang membuatnya busuk. Baik itu berupa sisa daging yang menempel, atau gajih, ya, dan yang semacamnya, ini semuanya dibersihkan. Kemudian kulit tersebut, ya, atau kulit bangkai tersebut dibersihkan lagi dengan berbagai bahan, ya, bahan penyamakan yang berupa dedaunan, ya, atau tumbuh-tumbuhan yang dikenal oleh para ahli penyamakan yang biasanya memiliki sifat yang pedas, ya, memiliki sifat yang pedas, tanaman-tanaman yang memiliki sifat yang pedas. Nah, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga akhirnya kulit ini berubah menjadi lembut. Dan kemudian kulit ini kalau seandainya kemudian direndam dalam air, maka dia tidak busuk. Nah, jadi kalau sudah mengalami 3 proses ini, yaitu yang pertama dibersihkan bagian-bagian yang membuatnya busuk, seperti daging atau gajih. Kemudian kulitnya menjadi lembut setelah diproses dengan berbagai bahan penyamakan. Kemudian yang ketiga adalah kalau direndam dia tidak busuk, maka berarti proses penyamakan sudah berhasil. Nah, kalau kulit bangkai sudah disamak, maka berarti dia sudah menjadi suci. Ya, suci dalam arti bisa dipakai, ya, untuk alas sholat, ya, bisa dipakai untuk duduk. Ya, kalau kita pegang maka tangan kita tidak najis lagi. Tapi bukan berarti boleh dimakan. Jadi proses ini hanya menjadikannya suci dalam arti boleh dipakai untuk sajadah atau untuk duduk. Dan kalau kita memegangnya, tangan kita tidak najis lagi. Namun tetap tidak menjadikannya bisa dimakan atau halal dimakan. Adapun kalau kulitnya
merupakan kulit binatang yang disembelih secara syar'i, maka tentunya kulit tersebut merupakan kulit yang suci. Dia tidak najis. Ya, dan tidak perlu proses penyamakan untuk bisa menjadi suci. Nah, jadi yang menjadi suci adalah yang butuh proses dibagh atau dabagh atau penyamakan untuk bisa menjadi suci adalah kulit dari bangkai, ya, kulit dari bangkai. Wa juludul maitati tadhuru bid-dibagh, dan kulit dari bangkai itu bisa menjadi suci dengan proses penyamakan. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati seekor bangkai kambing yang diberikan kepada budaknya Maimunah. Ya, budak Maimunah diberikan hadiah berupa bangkai, ya, bangkai kambing. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, hal lan tafa'tum bijildiha, tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Maka orang-orang mengatakan, innaha maitah, wahai Rasulullah, ini kambing yang merupakan bangkai, ini bangkai kambing. Maka bagaimana kami akan memanfaatkan kulit dari bangkai ini, sementara dia adalah bangkai yang najis dan haram untuk dimakan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama haruma akluha, sesungguhnya yang diharamkan hanya makannya. Ya, adapun memakai kulit dari bangkai ini, yaitu setelah disamak dahulu, maka itu boleh. Nah, di sini beliau menjelaskan, innama haruma akluha, yang diharamkan itu hanya makannya saja. Adapun pemakaiannya masih boleh dipakai. Setelah kita samak, ya, maka kita boleh untuk memakainya. Yang ini menunjukkan, ya, kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hendaknya bisa memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan di sini seekor kambing yang sudah menjadi bangkai pun, Nabi Muhammad SAW masih mengajarkan kepada para sahabat, boleh menganjurkan kepada mereka untuk memanfaatkan bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini yang bisa dimanfaatkan adalah kulitnya dengan cara disamak. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kulit dari bangkai bisa kita manfaatkan, yaitu setelah kita menyamaknya dahulu. Sementara dalam hadis riwayat Muslim juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura, kalau kulit bangkai sudah disamak, maka dia menjadi suci. Nah, jadi hadis ini mengandung kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan proses tertentu, yaitu proses penyamakan berupa menghilangkan bagian-bagian yang berpotensi membuat kulit bisa busuk, yaitu daging, gajih, dan minyak-minyak yang semacamnya. Ya, kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu berupa dedaunan yang memiliki sifat pedas, kemudian sampai kulitnya menjadi lembut, dan kemudian kulit ini kalau kita simpan atau kita rendam dalam air, maka dia tidak menjadi busuk. Nah, maka berarti kulit bangkai yang awalnya najis, setelah proses penyamakan ini menjadi suci. Dan ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Maka berarti kita boleh kemudian untuk memakainya, tapi tidak untuk memakannya. Kita boleh untuk memakainya. Kita pakai untuk duduk, kita pakai untuk alas, ya, kita pakai untuk sajadah, ya, dan yang semacamnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk tidak membiarkan bangkai ini sia-sia.
Tapi beliau menunjukkan kepada kita untuk memakainya. Apa yang bisa dipakai, maka itu bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa kita pakai, hendaknya kita pakai dan manfaatkan. Nah, kemudian penulis menjelaskan illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kecuali kulit dari anjing dan babi atau binatang yang lahir dari anjing dan babi atau dari salah satu dari keduanya. Ya, jadi ada pengecualian untuk hukum yang disebutkan di depan, yaitu bahwasanya kulit dari anjing dan babi tidak bisa berubah menjadi suci. Meskipun sudah disamak, maka kulit dari anjing atau kulit dari babi tidak bisa menjadi suci. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, najisnya anjing dan babi ini adalah najisul ain. Ya, dia najis pada zatnya. Dia adalah ainun najis. Jadi, keduanya adalah binatang yang secara zat itu najis. Jadi kalau contoh yang kita sebutkan tadi, ya, binatang-binatang yang pada dasarnya tidak najis. Baik itu yang halal dimakan, atau yang tidak halal dimakan tapi tidak najis. Nah, seperti kucing itu tidak najis. Kemudian keledai juga tidak boleh dimakan tapi juga tidak najis. Maka binatang yang seperti ini yang tidak najis pada zatnya tapi kemudian menjadi bangkai karena matinya tidak disembelih. Nah, binatang-binatang seperti itulah yang bisa disamak untuk kemudian menjadi suci. Adapun binatang yang dari awalnya sudah najis pada zatnya, zat binatang tersebut adalah najis, yaitu anjing dan babi, maka binatang yang seperti ini kulit dari bangkainya tidak bisa berubah menjadi suci meskipun sudah disamak. Nah, maka di sini boleh mengatakan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit dari anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, atau binatang yang lahir dari keduanya. Nah, kalau ada proses ya, persilangan antara anjing dan babi, kemudian lahir satu binatang dari proses perkawinan atau persilangan itu, maka kulit dari bangkai binatang tersebut juga tidak bisa disamak. Kemudian juga tidak bisa disamak, atau kita katakan kalau sudah disamak maka itu tidak menjadikannya suci. Demikian juga kalau terjadi perkawinan misalnya antara salah satu dari dua binatang ini. Ada persilangan dengan salah satu dari dua binatang ini. Misalnya ada anjing yang bersilang, ya, berkawin silang dengan serigala. Atau misalnya ada satu binatang lain yang berkawin silang dengan babi. Kemudian lahir ada satu binatang baru. Nah, maka binatang tersebut juga bangkainya tidak bisa menjadi suci karena proses penyamakan. Nah, jadi ini adalah maksud dari perkataan penulis rahimahullah ta'ala, illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Jadi intisarinya adalah bahwasanya kulit dari bangkai binatang itu bisa disucikan dengan proses penyamakan. Kecuali dua binatang, yaitu anjing dan babi, atau binatang yang lahir dari persilangan atau binatang yang lahir dari perkawinan silang antara keduanya, atau dari perkawinan silang dari salah satu dari dua binatang ini.
Kenapa? Karena kedua binatang ini adalah binatang yang najis secara ain menurut mazhab Syafi'i. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Dan tulang dari bangkai dan rambut bangkai itu najis kecuali jenazah manusia atau kecuali bangkainya manusia, yaitu jenazah. Nah, di sini kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tulang dari bangkai itu najis. Jadi kalau ada bangkai, ya, bangkai apapun itu, baik bangkai anjing ataupun bangkai babi atau bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, seperti keledai atau kucing, atau bahkan juga bangkai dari binatang yang boleh untuk dimakan, seperti binatang ternak atau unggas. Hanya saja dia mati karena dia mati tanpa disembelih. Maka berarti yang seperti itu dia menjadi bangkai, maka tulangnya juga otomatis menjadi najis. Kenapa? Karena bangkai itu najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrimat 'alaikumul maitah." Hurrimat 'alaikumul maitah tanpa wa. Hurrimat 'alaikumul maitah, telah diharamkan atas kalian bangkai. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya bangkai tersebut haram, dan para fuqaha menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya bangkai binatang itu juga najis. Maka berarti tulangnya juga najis. Karena tulang adalah anggota tubuh yang memiliki kehidupan ruh atau hayatur ruh. Jadi tulang itu memiliki hayatur ruh, memiliki kehidupan ruh di dalamnya, ya, sehingga kalau diambil atau dipotong dari manusia atau dari binatang, maka binatang tersebut akan merasa kesakitan dengan diambilnya atau dipotongnya tulang itu. Yang ini menunjukkan bahwasanya tulang memiliki kehidupan ruh, dan karena dia juga merupakan bagian dari bangkai, maka berarti tulangnya ikut menjadi najis. Wa sya'ruha najis. Demikian juga rambutnya juga najis. Nah, ini yang menarik di sini, ya, beliau menjelaskan bahwasanya rambut bangkai juga najis. Jadi kalau ada seekor binatang yang berubah menjadi bangkai, seekor hewan yang menjadi bangkai, misalnya kambing, kambing mati tanpa disembelih, maka dia menjadi bangkai. Nah, bagaimana hukum rambut dari kambing ini? Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya rambut dari bangkai itu juga najis. Kenapa? Alasannya adalah karena rambut dari bangkai merupakan bagian dari bangkai. Kalau bangkainya najis, maka berarti semua anggotanya ikut najis. Maka tulangnya, ya, rambutnya, kulitnya juga ikut najis. Nah, ini adalah pendapat yang masyhur dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Betul bahwasanya di internal mazhab Syafi'i ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya rambut dari bangkai itu tidak ikut najis. Rambut dari bangkai itu tidak najis. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasanya rambut itu tidak memiliki hayatur ruh, tidak memiliki kehidupan ruh di dalamnya. Makanya kalau dipotong, ya, itu tidak membuat si binatang kesakitan. Ya, dia seperti bulu, ya, seperti bulu pada unggas, ya, kemudian juga seperti wol, ya, pada domba. Nah, binatang yang punya rambut itu seperti sapi, dia punya rambut. Kemudian kambing Jawa juga punya rambut. Kemudian unta juga punya rambut, ya, punya rambut tipis yang disebut sebagai waber atau aubar. Nah, ini juga menurut pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad, dia juga najis. Ya, maka
berarti dia tidak boleh dimanfaatkan ya untuk alas ya, atau untuk sholat atau untuk kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang disyaratkan harus suci dari najis. Nah, jadi rambut atau wol ya, atau bulu dari bangkai menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah najis. Illal adami ya, kecuali bangkainya manusia. Ya, adapun bangkainya manusia atau jenazahnya manusia, maka ini tidak najis. Ya, jadi yang dikecualikan adalah manusia. Ya, manusia itu jenazahnya tidak najis. Termasuk rambutnya juga tidak najis. Kulitnya tidak najis. Bagian-bagian tubuhnya tidak najis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kami telah memuliakan Bani Adam. Ya, kami telah memuliakan Bani Adam sehingga berdasarkan ayat ini para fuqaha menyimpulkan bahwasanya jenazah manusia itu tidak najis. Termasuk juga jenazah non-muslim juga tidak dihukumi sebagai najis karena mereka juga termasuk manusia. Ya, dan mereka juga mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hukum yang khusus berlaku bagi para manusia. Maka Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala membuat pengecualian, yaitu pengecualian manusia dari bangkai-bangkai yang lain. Kalau bangkai-bangkai yang lain itu menjadi najis, maka manusia tidak najis. Termasuk juga bagian-bagian tubuhnya tidak menjadi najis, ya, baik itu kulitnya atau rambutnya atau tulangnya, itu semuanya tidak najis, walhamdulillah. Maka kalau kita menyentuhnya ya, saat memandikan ya, atau saat evakuasi, nah, seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pada hari ini, banyak sekali orang-orang yang meninggal karena bencana. Maka bagian-bagian dari jenazah manusia ini tidaklah najis. Jadi kalau ada di antara saudara-saudari kita yang ikut proses evakuasi, ya, kemudian badannya atau tangannya menyentuh ya, bagian-bagian dari jenazah saudara-saudari yang menjadi korban bencana alam ini, maka mereka tidak menjadi najis. Ya. Karena bagian-bagian dari jenazah manusia itu tidak najis, sesuai dengan keterangan Abu Syuja' Al-Asfahani di sini, illal adami, kecuali bangkai manusia atau jenazahnya. Kemudian beliau berpindah kepada pasal yang selanjutnya dengan mengatakan, faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Pasal, dan tidak boleh memakai bejana-bejana emas dan perak. Tidak boleh juga untuk memakai dan tidak boleh untuk memakai bejana emas dan perak, dan boleh untuk memakai bejana yang terbuat dari selain emas dan perak. Nah, di pasal ini Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala membahas tentang hukum memakai bejana emas dan perak. Kita sebagai seorang muslim sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dunia ini adalah penjara untuk kita dan surga untuk orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang ada banyak pantangan bagi muslim. Ada banyak larangan bagi muslim, tapi alhamdulillah yang halal-halal juga lebih banyak. Yang halal-halal masih lebih banyak. Jadi kita tidak perlu terlalu sedih. Ya, bahkan kita harus tersenyum menghadapi berbagai ujian dan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kalau kita tidak sabar, ya, kalau kita
tidak berpikir dengan sehat, kadang-kadang kita akan mengatakan, oh, orang-orang di luar sana begitu enaknya. Orang-orang di luar sana begitu bebas. Sementara kita, dalam agama kita ada banyak sekali aturan-aturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Maka kita perlu ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW ini. Memang begitulah dunia kita. Di dunia kita banyak diuji. Di dunia kita banyak pantangan. Tapi insya Allah nanti kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat. Yang bebas untuk melakukan apa saja di akhirat. Karena tempat menikmati kenikmatan adalah di akhirat. Yaitu di surga. Adapun di dunia, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita kalau merenungkan hadis ini, kita akan menjadi lebih ringan dalam menghadapi kehidupan dunia ini, dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dan juga dalam menghadapi berbagai hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat beliau, yang kadang-kadang membuat kita berpikir, alangkah banyaknya pantangan dalam Islam. Alhamdulillah, masih banyak hal yang boleh. Masih banyak perkara-perkara yang dibolehkan. Yang diharamkan ini hanya sedikit saja. Nah, di antaranya adalah yang disebutkan dalam paragraf ini, yaitu memakai bejana emas dan perak. Jadi, seorang muslim tidak boleh untuk memakai bejana emas dan perak. Tidak boleh memakai aniyah atau bejana-bejana emas untuk minum. Ya, tidak boleh juga untuk memakai piring-piring atau nampan emas dan perak untuk makan. Dan tidak boleh juga bagi mereka untuk memakai peralatan atau perabot rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak. Ya, baik itu untuk perhiasan pintu, maupun untuk kendaraan, maupun berupa sendok. Begitu juga tidak boleh memakai mikhalah. Ya, mikhalah adalah tempat untuk menyimpan celak. Ya, namanya mikhalah. Kemudian kalau kita memakai gaharu, ya maka alat yang kita pakai untuk membakar gaharu juga tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Ya, demikian juga berbagai perabot rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh untuk dipakai bagi seorang muslim, dan tidak boleh di sini hukumnya adalah haram. Haram untuk memakai semua barang ini dengan kesepakatan para ulama semuanya. Jadi ini adalah hukum yang disepakati, dan ini berlaku untuk kaum pria dan wanita semuanya. Yang dibedakan adalah untuk pemakaian emas untuk perhiasan. Bagi para wanita boleh, tapi bagi kaum pria tidak boleh, haram. Tapi untuk perabot rumah tangga, seperti yang menjadi pembahasan kita saat ini, maka tidak ada bedanya antara pria dan wanita. Sama-sama tidak boleh. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj. Jangan kalian memakai sutra, tidak juga sutra dibaj. Ya, dibaj adalah sutra yang mahal, ya, salah satu jenis sutra yang mahal, maka disebutkan secara khusus. Dan potongan pertama hadis ini berlaku untuk kaum pria. Ya, para wanita boleh untuk memakai sutra, tapi para pria tidak boleh untuk memakai sutra. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Dan jangan kalian minum dengan memakai bejana emas dan perak. Jadi piala-piala atau gelas-gelas atau cangkir-cangkir yang kita pakai untuk minum, jangan sampai ada yang terbuat dari emas dan perak. Nah, tidak juga yang disepuh atau
campur dengan emas dan perak. Karena itu masuk dalam keumuman hadis ini. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan pada nampan-nampan yang terbuat dari emas dan perak. Jadi bejana-bejana dari emas dan perak tidak boleh dipakai untuk minum. Kemudian piring dan nampan dari emas dan perak tidak boleh dipakai untuk makan. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan alasannya, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena barang-barang ini, sutra untuk kaum pria, kemudian emas dan perak untuk kaum pria dan wanita semuanya, berupa bejana-bejana dan piring-piring, ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai oleh orang-orang kafir. Mereka yang menikmatinya di dunia. Fa innaha lahum fid dunya, barang-barang ini untuk mereka di dunia, walana fil akhirah, tapi kita yang nanti akan memakainya saat sudah di akhirat. Jadi dengan bersabar sejenak saat kita masih di dunia, dengan menghindari pantangan-pantangan dan larangan yang diberikan oleh Islam, tidak makan dengan piring ataupun nampan yang terbuat dari emas dan perak, tidak minum dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak, ya, tidak memakai perabot rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak. Jadi yang disebutkan di hadis adalah bejana dan piring atau nampan. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya perabot rumah tangga yang lain juga sama. Jadi gagang pintu, ya, kemudian lemari-lemari, ya, kasur, termasuk juga perabotan dapur, mikhalah, ya, atau tempat menyimpan celak, kemudian sendok dan garpu, ini semuanya juga tidak boleh kita memakainya dari yang terbuat dari emas dan perak. Maka hendaknya kita bersabar, dan dengan sabar nanti insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan pahala kesabaran kita, karena kita yang akan menikmatinya saat sudah di akhirat kelak. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad SAW membatasi yang dilarang adalah yang terbuat dari emas dan perak. Adapun yang terbuat dari bahan yang lain selain emas dan perak, maka boleh dipakai. Alhamdulillah, ya, masih ada lebih banyak bahan yang boleh kita pakai dalam perabot rumah tangga kita. Jadi kita masih boleh untuk memakai bejana atau piring yang terbuat dari melamin, dari plastik, ya, dari kuningan, ya, dari aluminium. Ini semuanya boleh untuk dipakai. Bahkan perabot yang terbuat dari bahan-bahan yang lebih mahal daripada emas dan perak. Misalnya yakut, atau misalnya intan, atau zamrud, ya, atau zamrud, ya, orang Arab menyebutnya zumarrud, atau platinum, atau batu-batu mulia seperti batu akik atau batu bacan dan lain sebagainya, yang juga kadang-kadang harganya melebihi harga emas dan perak. Maka yang seperti ini boleh dipakai oleh umat Islam, karena memang yang dilarang tidak semua perabot yang mahal. Yang dilarang dalam hadis adalah semua perabot yang terbuat dari emas dan perak. Ya, adapun yang terbuat dari bahan-bahan yang lebih mahal, maka ini malah dibolehkan. Karena memang alasannya adalah bahwasanya perabot dari emas dan perak itu adalah perabotnya orang-orang kafir di dunia, sementara orang muslim nanti baru boleh untuk memakainya saat sudah menapaki alam akhirat. Dan kita mengimani hal ini, kita bangga dengan agama kita, dan kita tidak malu juga untuk mengklaim bahwasanya memang seperti itu. Ya, dalam agama kita, seperti di agama yang lain juga, kita mengenal ada yang namanya the claim of truth, ya, klaim kebenaran. Kita menganggap agama kita yang paling benar.
Maka ini salah satu yang menegaskannya bahwasanya orang-orang non-muslim hanya akan menikmati perabot-perabot ini saat di dunia saja. Adapun kita orang-orang yang beriman, kitalah nanti satu-satunya yang akan merasakan kenikmatan di akhirat, berupa menikmati berbagai kebutuhan, berbagai barang yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita ingin untuk menyimpannya. Ya, bahkan tidak boleh juga untuk sekedar menyimpan tanpa memakai. Hal ini juga dibahas oleh para fuqaha, yaitu bahwasanya yang dilarang itu adalah jami'u wujuhul isti'mal, semua bentuk pemakaian. Ya, baik pemakaian untuk makan, pemakaian untuk minum, kemudian pemakaian untuk celak, ya, pemakaian untuk menghias rumah, pemakaian untuk kendaraan. Ini semuanya tidak boleh. Termasuk juga sekedar menyimpan tanpa memakai. Jadi bejana emas dan perak yang hanya disimpan di lemari, piring dan nampan yang terbuat dari emas dan perak kita tidak memakai untuk makan tapi hanya menyimpan dalam lemari, ini juga termasuk hal yang diharamkan oleh para ulama. Maka hendaknya umat Islam memahami hukum ini dan mengikuti penjelasan para ulama dan menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan kita saat ini. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya pemakaian emas dan perak untuk perabot rumah tangga ini merupakan dosa besar. Ya, karena dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang makan dengan bejana emas dan perak itu ka'annama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Orang yang minum dengan bejana emas dan perak itu seperti mengalirkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Artinya orang yang tidak mentaati aturan Nabi Muhammad SAW ini, tapi sebaliknya dia malah membangkang, menentang dengan tetap minum dari bejana emas dan perak. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah melarangnya. Maka orang seperti itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW seolah-olah dia sedang mengalirkan neraka jahanam ke dalam perutnya, atau memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Jadi dia sedang memasukkan api, ya. Dia memasukkan api ke dalam perutnya. Maksudnya dia seolah-olah ketika dia minum tentunya dia memasukkan air ke dalam perutnya. Tapi pada hakikatnya dia sedang memasukkan siksaan ke dalam perutnya, yang nanti dia akan rasakan ketika di akhirat di neraka. Ya, dia sedang memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya, dan masuknya api atau neraka ke dalam perutnya itu menimbulkan suara jarjarah. Jadi ini yang dimaksud. Jadi di dunia dia kelihatan normal, orang yang memasukkan minuman ke dalam perutnya, air yang masuk ke dalam perutnya, atau susu, atau madu, atau jus. Tapi pada hakikatnya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya dia sedang memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah kabar gaib yang harus kita imani, kita percayai, untuk kemudian kita juga mengamalkan hukumnya dengan tidak minum dari bejana emas ataupun dari perak, tidak makan dari bejana emas dan perak, tidak memakai sendok dan garpu yang terbuat dari emas dan perak, tidak juga memakai berbagai perabot atau menyimpannya jika perabot-perabot tersebut terbuat dari emas dan perak. Baik, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyampaikan faslun wassiwaku mustahabbun fi kulli hal. Pasal tentang siwak. Siwak itu
dianjurkan dalam semua kondisi. Ya, agama kita adalah agama kebersihan. Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa bersih. Bersih papan, ya, bersih sandang, bersih makanan, ya, bersih pangan, bersih papan, bersih sandang, bersih dalam segala hal. Termasuk membersihkan badan kita dengan sering-sering mandi, ya, sering-sering wudu, kemudian juga sering-sering menghilangkan najis. Juga termasuk di dalamnya adalah sering-sering membersihkan mulut dan gigi kita. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat beliau untuk sering-sering bersiwak. Bersiwak adalah kegiatan membersihkan mulut dan gigi. Ya, bisa dengan kayu siwak yang masyhur, ya, kayu siwak yang masyhur, yaitu kayu dari pohon arak. Ya, jadi kayu yang kita sebut sebagai kayu siwak, yang biasa dijual di Tanah Suci, ya, juga mungkin di sebagian toko oleh-oleh haji di Indonesia. Nah itu, batang kecil itu adalah akar dari pohon arak namanya. Pohon arak, inilah yang masyhur sebagai siwak. Tapi sesungguhnya siwak ini tidak hanya terbatas pada akar dari pohon arak ini. Itu yang paling masyhur, tapi kita bisa memakai kayu apa saja atau akar apa saja yang memiliki sifat yang sama, yang memiliki sifat baunya wangi, kemudian bisa membersihkan mulut dan gigi kita. Termasuk di zaman kita, karena teknologi sudah bisa menciptakan alat membersihkan mulut yang lebih baik, ya, berupa sikat gigi, ya, dengan berbagai pilihan dan variasinya. Ada yang sangat lembut, ya, ada yang begitu nyaman, ya, bahkan bisa membersihkan lebih baik daripada siwak. Maka itu semuanya juga termasuk sunnah siwak. Jadi kalau kita sudah membersihkan mulut kita dan gigi kita dengan sikat gigi dan pasta gigi, maka kita sudah menjalankan sunnah ini. Bahkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya gosok gigi yang ada pada zaman kita, atau sikat gigi yang ada pada zaman kita, itu lebih baik daripada siwak. Kenapa? Karena siwak berupa sikat gigi ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, membersihkan lebih bersih. Maka pertama, siwak itu tidak terbatas pada pohon arak atau akar pohon arak, maka berarti sikat gigi juga termasuk siwak. Kemudian yang kedua, ternyata sikat gigi yang dipadu dengan pasta gigi ini ternyata terbukti bisa membersihkan gigi kita, membersihkan mulut kita dengan hasil yang lebih baik. Bisa masuk ke sela-sela yang sangat dalam, ya. Ya, kemudian dia dengan teknologinya, ya, bisa masuk ke sela-sela gigi, bisa membersihkan lebih banyak. Bahkan para ahli juga menemukan beberapa, ya, alat pembersih gigi, ya, misalnya yang berupa benang, ya, untuk sela-sela yang sulit untuk dicapai oleh sikat gigi, maka ada alat seperti benang, ya, atau berupa bahan dari plastik, ya, yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke sela-sela gigi, kemudian bisa menarik kotoran-kotoran yang ada di sela-sela mulut yang tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi. Maka itu semuanya termasuk siwak. Alhamdulillah. Dan dasar dari sunnahnya siwak ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Dan kalau seandainya tidak menjadi berat bagi umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka dan wajibkan mereka untuk siwak dalam setiap sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya siwak itu dianjurkan.
Bahkan Nabi ingin mewajibkannya dalam setiap sholat. Kalau seandainya beliau tidak khawatir akan memberati umat Islam. Karena itu akan berat tentunya kalau diwajibkan, maka beliau menganjurkannya saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya siwak itu matharatun lil fam wa mardhatun lirrabb. Siwak itu adalah pembersihan, atau siwak itu adalah kebersihan untuk mulut kita dan ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersiwak atau menggosok gigi itu untuk kebersihan gigi dan mulut kita. Jadi manfaatnya adalah membersihkan gigi dan mulut kita. Kemudian dengan membersihkan mulut dan gigi kita ini kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. As-siwak madharatun lil fam, mardhatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama kita bersiwak dan menggosok gigi serta membersihkan mulut kita itu dianjurkan. Wassiwaku mustahabbun fi kulli hal. Siwak itu dianjurkan dalam semua kondisi. Illa ba'da zawali lis-sha'im. Nah, kemudian Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullah ta'ala menyebutkan ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan untuk gosok gigi, kemudian juga bersiwak dalam semua kondisi, kecuali setelah lewatnya waktu zuhur, setelah masuknya waktu zuhur, bagi orang yang berpuasa. Nah, kita mengetahui bahwasanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya akan berubah. Ini yang disebut sebagai khuluf, perubahan bau mulut kita. Jadi karena lama tidak makan, maka akhirnya bau mulut kita menjadi berubah. Jadi ada bau mulut yang tidak sedap. Tapi bau mulut yang tidak sedap ini justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Misk atau yang biasa diterjemahkan sebagai kasturi. Kita semuanya menyukai misk atau kasturi. Tapi ada bau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kasturi, yaitu bau mulut orang yang berpuasa yang disebut sebagai khuluf dalam hadis ini. Nah, jadi Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu taala mengecualikan kondisi ini karena kalau seseorang menggosok gigi atau bersiwak setelah waktu zuhur. Saya ulangi lagi, kalau ada seseorang yang bersiwak atau menggosok gigi setelah masuknya waktu zuhur, maka dikhawatirkan keutamaan bau mulutnya tadi itu yang ternyata justru malah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi hilang. Berarti siwak setelah masuknya waktu zuhur, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, itu berpotensi menghilangkan keutamaan ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, bersiwak setelah masuknya waktu zuhur bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Jadi malah makruh. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Jadi siwak itu dianjurkan dalam semua kondisi kecuali untuk orang yang berpuasa tidak disunahkan setelah zawal atau setelah masuknya waktu zuhur. Dan lebih ditegaskan, lebih dianjurkan lagi dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Kondisi yang pertama adalah saat perubahan bau mulut kita karena lama tidak berbicara atau karena kita memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi yang pertama yang
lebih ditegaskan lagi untuk bersiwak dan menggosok gigi adalah saat kita lama tidak berbicara. Jadi lama tidak berbicara itu membuat mulut menjadi kecut, menjadi berbau tidak sedap. Maka ini alasannya. Demikian juga dikiaskan dengan azm. Ya, azm artinya adalah lama tidak berbicara. Demikian juga orang yang lama tidak makan, nah itu juga seperti azm ini. Lama tidak berbicara, lama tidak makan, atau memakan makanan atau minuman yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, misalnya khamr, ini jelas haram ya, tapi salah satu dampaknya adalah membuat mulut berbau. Membuat mulut kita bau. Kemudian juga makanan-makanan seperti jengkol, kemudian petai, atau yang semacamnya ini juga membuat mulut kita bau. Maka dalam kondisi seperti itu, siwak yang pada dasarnya dianjurkan menjadi lebih tegas untuk dianjurkan. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, beliau mengatakan wa 'indal qiyami minan naum. Kondisi yang kedua adalah kondisi saat kita bangun dari tidur. Nah, dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak." Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Yashusu, ya. Shin kemudian shad. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun malam, maka beliau menggosok mulut beliau dengan siwak. Nah, hadis ini menunjukkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kalau beliau bangun malam, beliau memulai kegiatan beliau dengan menggosok gigi dahulu. Nah, jadi ini menunjukkan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menganjurkan, beliau tidak hanya memerintahkan, tapi beliau juga mencontohkan. Maka beliau adalah orang yang paling bersih, orang yang paling perhatian dengan kebersihan. Dan setiap bangun malam, maka beliau memulai kegiatan beliau dengan bersiwak dahulu. Ini kadang-kadang kita malas ya. Saat bangun malam, atau bahkan sebelum tidur pun kita juga aras-arasan ya, atau malas untuk gosok gigi. Tapi Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah teladan, beliau juga menganjurkan umat Islam untuk banyak-banyak bersiwak dan menggosok gigi. Maka di sini disebutkan bahwasanya beliau juga memberikan contoh ini. Setiap bangun malam, beliau menggosok gigi beliau. Sementara dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala nahar fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di malam atau di siang hari, kemudian beliau bangun, kecuali beliau bersiwak dahulu sebelum wudu. Jadi kalau beliau tidur siang hari atau malam hari, kemudian beliau bangun untuk berwudu, maka sebelum berwudu beliau siwak dahulu, gosok gigi dahulu. Nah, ini yang tadi dikhawatirkan menjadi berat bagi umat Islam kalau beliau wajibkan. Padahal beliau ingin mewajibkannya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan, maka aku akan memerintahkan umat Islam dan mewajibkan mereka untuk bersiwak dalam setiap salat. Kemudian yang ketiga adalah indal qiyami ila shalah. Kondisi yang ketiga adalah kondisi saat seseorang ingin mengerjakan salat. Saat kita salat, maka kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang ngobrol dengan Tuhan kita. Maka seperti keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya saat beribadah ya kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, pakaian terbaik, pakaian yang wangi, pakaian yang rapi. Maka salah satu adab saat kita ingin sholat adalah bersiwak dan menggosok gigi. Membersihkan mulut kita dahulu, karena kita akan berbicara
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca Al-Qur'an, kita akan berzikir sepanjang salat kita. Ya, dan kondisi yang ketiga ini dalilnya atau dasarnya adalah hadis yang sudah pernah kita sebutkan tadi sebelumnya 2 kali. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi ini jelas sekali menunjukkan dianjurkannya bersiwak sebelum kita sholat. Jadi siwak itu dianjurkan dalam semua kondisi, disunahkan dalam semua kondisi, dimakruhkan setelah zawal bagi orang yang berpuasa, dan lebih tegas anjurannya dalam 3 kondisi ini. Yang pertama, saat kita lama tidak berbicara, atau lama tidak ngemil dan makan, atau kita baru saja makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap seperti jengkol atau petai. Kemudian yang kedua adalah saat kita bangun dari tidur, dan yang ketiga adalah saat kita akan mengerjakan sholat. Ini adalah 3 kondisi yang lebih ditegaskan untuk bersiwak bagi seorang muslim, dan barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallah fiik atas penjelasan dan syarah dari sejumlah bab berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu ketentuan dan syariat Islam berkaitan dengan dibagh atau bangkai, dan kemudian juga terkait dengan bagaimana mensucikannya, dan juga siwak, dan juga bejana, yang kemudian kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar untuk memperdalam pembahasan. Kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Baik Ustaz. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Silahkan akhir, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Oh, Pak Dadan, silahkan Pak Dadan. Ya. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, tentang masalah najis. Ya. Apakah kencing katak ataupun kotorannya itu termasuk najis, Ustadz? Baik. Syukur Ustadz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair Pak Kadan ya di Cianjur. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Para fuqaha membedakan binatang itu ke dalam 2 klasifikasi atau 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah binatang-binatang yang boleh untuk dimakan, atau binatang-binatang makulatul laham. Ya, binatang-binatang yang boleh untuk dimakan, seperti misalnya binatang ternak atau bahaimul an'am, kambing, kemudian sapi, termasuk sapi adalah kerbau juga, kemudian unta, atau yang selain binatang ternak, ya, seperti unggas, ya, maksud saya selain bahaimul an'am. Ya, kalau bahasa Arabnya bahimatul an'am itu 3, kambing, sapi, dan unta. Kemudian ada binatang-binatang lain yang boleh dimakan selain bahimatul an'am, seperti unggas, ya, burung, kemudian
ayam, bebek, angsa, kemudian juga yang lain seperti kuda atau zebra. Kalau keledai tidak boleh dimakan. Nah, binatang-binatang yang boleh dimakan ini, maka maka binatang-binatang yang boleh dimakan ini, kencingnya dan kotorannya tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam. Nah, jadi binatang-binatang seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu binatang-binatang yang boleh dimakan, itu kencingnya dan kotorannya tidak najis, wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Shallu fi marabidhil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. "Wala tusallu fi a'tanil ibil," dan janganlah kalian salat di kandang unta. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW membolehkan umat Islam dan para sahabat untuk sholat di kandang kambing. Padahal kandang kambing itu notabene tidak lepas dari kotoran kambing, berupa kencing ataupun tinjanya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW membolehkan para sahabat untuk minum air kencing unta. Ya, sebagai pengobatan, Nabi Muhammad SAW membolehkan para sahabat untuk minum air kencing unta. Nah, maka hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama. Ya, dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya air kencing unta itu suci. Ya. Air kencing unta itu suci dan tidak najis. Ini halal dan tidak najis. Kenapa? Alasannya karena unta itu halal untuk dimakan, seperti kambing juga. Adapun larangan sholat di kandang unta adalah karena unta itu besar dan dia sering menyerang. Nah, disinilah kenapa Nabi Muhammad SAW membedakan antara kandang unta dengan kandang kambing. Ya, kandang kambing kita boleh sholat di situ, suci. Kandang unta juga suci, tapi kita dilarang untuk sholat di kandang unta karena berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, seperti keledai, kemudian kucing, kemudian anjing, babi. Nah, ini adalah binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan ini kalau dia memiliki darah, maka berarti kotoran dan tinjanya adalah suci dan tidak najis. Ya, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan ini kalau dia memiliki darah. Nah, seperti unta, ya. Astagfirullah. Nah, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, kalau dia memiliki darah, ya, seperti keledai, kemudian anjing dan babi, maka ini adalah binatang-binatang yang kotorannya najis. Ya, adapun binatang-binatang yang tidak memiliki darah, ya, seperti misalnya adalah ya, binatang yang tidak boleh dimakan yang tidak memiliki darah. Contohnya adalah jangkrik, ya, jangkrik atau belalang, ya, maka ini kotorannya tidak najis. Nah, jadi seperti itu perinciannya. Ya, binatang-binatang yang boleh dimakan maka kencing dan kotorannya tidak najis. Sedangkan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan maka pada umumnya dia kencing dan maka dia kencing dan kotorannya adalah najis kecuali kalau dia tidak memiliki darah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kodok, ya. Kodok ini termasuk yang boleh dimakan apa yang tidak boleh dimakan? Jawabannya tidak boleh dimakan.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membunuh katak atau kodok. Nah, berarti kalau kita tidak boleh untuk membunuhnya, maka berarti dia tidak boleh dimakan. Nah, berarti dia termasuk kategori yang kedua. Sekarang tinggal dilihat apakah katak itu punya darah atau tidak. Nah, kalau dia termasuk yang memiliki darah, dan ini tampaknya katak itu memiliki darah. Ya, karena seperti cicak pun juga ternyata ilmu modern menunjukkan bahwa dia memiliki darah. Nah, maka katak juga Allah Ta'ala alam termasuk yang memiliki darah, maka berarti dia kencing dan tinjanya atau kotorannya termasuk najis. Allah Ta'ala a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Kadan dan para pemirsa yang lain. Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah, demikian Pak Kadan, semoga menjadi pencerahan. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan kembali via telepon untuk pemirsa dan pendengar berikutnya. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Ana Abu Ilham izin bertanya. Baik. Nyambung jawaban Ustaz tadi. Silakan. Di beberapa kajian saya agak bingung tadi dikit terkait dengan pengelompokan yang boleh yang kencingnya atau kotorannya najis atau tidak najis. Dijelaskan kan dua tuh kelompoknya. Yang kalau boleh dimakan berarti kencingnya tidak najis seperti sapi. Kalau yang tidak boleh dimakan seperti katak tadi, maka kotorannya najis. Anda pernah dengar di kajian di Roja juga, kucing katanya kotorannya nggak najis, kencingnya nggak najis, Ustaz. Bagaimana cara penjelasan hadis ini, Ustaz? Saya pernah dengar di kajian ini juga. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ilham, kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi dalam masalah-masalah fikih ya, kita terbiasa mendengarkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi, insya Allah teman-teman yang terbiasa mendengarkan kajian di Roja TV atau di Radio Roja, insya Allah sudah terbiasa. Ya. Kita kadang-kadang menyampaikan perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian juga ketika kawan-kawan ya sering mendengar kajian, kadang-kadang melihat dari Ustadz Fulan ini boleh, yang lain tidak boleh. Yang satu bilang najis, maka yang lain tidak najis. Ya, maka seperti itulah fikih dalam Islam. Ya, ada banyak sekali perbedaan sudut pandang. Ada banyak sekali permasalahan yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, ya, kemudian juga oleh para penuntut ilmu yang mengikuti para ulama tersebut. Ya, maka ini jangan dijadikan sebagai polemik atau pemicu perpecahan. Ya, permasalahan-permasalahan yang seperti ini adalah permasalahan-permasalahan yang khilafnya mu'tabar. Ya. Dalam arti kalau seorang ustadz menyampaikan pendapatnya dan menyebutkan bahwasanya misalnya kotoran kucing itu tidak najis misalnya. Ya. Ya, kalau beliau memiliki imam yang beliau ikuti pendapatnya, dan itu insya Allah husnudzon kita kepada para asatidzah yang berdakwah melalui Roja TV dan Radio Roja. Yang mereka tidak ada yang setahu saya ya datang dengan pendapat baru yang belum pernah ada pendapat ulama sebelumnya. Ya, kalau misalnya yang diikuti adalah pendapat yang marjuh. Ya, rojih marjuh itu kan relatif. Tapi insya Allah yang katakanlah menyampaikan pendapat yang barangkali pendapat itu bukan pendapat yang populer dan tidak masyhur. Insya Allah husnudzon kita, beliau juga memiliki imam dan teladan yang berpendapat seperti itu sebelum beliau. Ya, adapun yang masyhur ya di kalangan jumhurul ulama, ya, bahkan seingat saya masalah kotoran kucing, yaitu sebagian ulama menukilkan ijma. Ya, pendapat yang populer adalah apa yang saya sampaikan tadi,
yang dipilih oleh jumhurul ulama bahwasanya binatang-binatang yang tidak boleh untuk dimakan. Dan dia juga memiliki darah, atau istilahnya para fuqaha, lahu nafsun sa'ilah. Jadi memiliki darah yang mengalir. Nah, maka binatang-binatang ini kotorannya adalah najis, ya termasuk berarti kucing dalam hal ini. Nah, maka ini yang saya yakini, dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Adapun kalau ada yang lain, ya termasuk para ustadz yang menyampaikan pendapat yang berbeda, maka ya itulah fikih, ya. Itulah seninya fikih, ya. Itulah seninya fikih. Dan kita bisa, kalau kita memiliki alat dan kapasitas untuk bisa membedakan mana yang lebih kuat, maka kita ambil yang dalilnya lebih kuat. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki alat untuk itu, maka kita boleh mengikuti ulama mana atau ustadz mana yang kita pandang lebih kapabel, kita pandang lebih menguasai, lebih dalam ilmunya, dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah cukup, dan itulah kewajiban seorang awam, ya, seorang awam yang tidak memiliki alat untuk membandingkan, maka dia cukup mengikuti pendapat dari ustadz yang dia tanya, kemudian ustadz tersebut sudah memberikan fatwa kepadanya. Hanya itu kewajibannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Alhamdulillah. Nah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Demikian jawaban yang disampaikan sebagai menjadi pencerahan, dan kami angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah adab-adab dalam bersiwak, dan bolehkah penggunaan siwak setiap kali sholat? Apakah sama ketika seseorang sulit untuk mendapatkan siwak diganti dengan gosok gigi melalui dengan pasta gigi Ustaz di setiap hendak sholat? Jazakallah khair. Ya baik, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kayu siwak tetap lebih afdol, karena itu yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, juga oleh para sahabat, yaitu menggunakan kayu siwak yang terbuat dari akar pohon arok, yang populer dikenal di masyarakat Arab ya, sampai saat ini. Ya, kalau kita berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, di jalan-jalan menuju ke sana, ada banyak pedagang yang menjual kayu siwak ini. Tapi sebagian ulama berpendapat seperti yang saya nukilkan di depan, bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang berpendapat bahwasanya gosok gigi dengan pasta gigi, gosok gigi dengan sikat gigi plus pasta gigi itu lebih baik dan lebih sempurna. Kenapa? Karena sebenarnya siwak itu tidak tergantung pada pohon arok atau akar pohon arok saja. Dari zaman dahulu, ya, orang-orang Arab termasuk para sahabat juga sudah terbiasa memakai sikat gigi dari selain pohon arok. Bahkan kami pun dulu ketika zaman kuliah juga, kalau di masjid-masjid kampung, ya, itu sebagian pedagang menjual jenis siwak yang lain. Ya, bentuk kayu siwak yang berbeda dengan yang biasa kita temukan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, jadi siwak itu tidak hanya khusus kayu pohon arok saja, tapi bisa kayu apa saja, atau akar kayu apa saja, atau dahannya yang bisa dipakai untuk membersihkan gigi. Dari zaman dulu sudah seperti itu. Itu semuanya disebut sebagai siwak. Nah, sekarang di zaman kita dengan teknologi yang ditemukan, ya, kita bisa mendapatkan sikat gigi yang lebih lembut, yang lebih praktis, termasuk juga bulunya yang lebih lembut, dan juga bentuknya yang bisa mencapai sela-sela gigi yang tidak bisa ditembus oleh kayu siwak. Maka menurut Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sikat gigi dan pasta gigi itu adalah siwak yang lebih sempurna. Ya, maka kembali kepada pertanyaan, kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan siwak, atau paling siwak itu kalau dapat hadiah dari orang yang haji atau umrah. Meskipun sekarang di Indonesia juga
sudah banyak diimpor ya kayu siwak, tapi itu tidak mudah bagi semua orang. Kalau yang lebih mudah adalah membersihkan mulut dan gigi dengan sikat gigi serta pasta gigi, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu juga termasuk siwak. Ya, bahkan menurut sebagian ulama itu adalah siwak yang lebih sempurna dan lebih memberikan hasil yang lebih baik. Ya, jadi itu sudah cukup, bahkan lebih baik menurut sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Dan demikian ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, semoga menjadi pencerahan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, silakan Ustaz. Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berhasil menyelesaikan 3 pembahasan. Ya, yang pertama tentang pemanfaatan anggota-anggota bangkai. Kemudian yang kedua adalah pemakaian bejana dan piring terbuat dari emas dan perak serta perabot-perabot yang lain. Yang ketiga adalah tentang siwak. Ya, ada banyak ilmu dan faedah yang bisa kita share bersama. Semoga ini semuanya menambah ilmu kita, juga menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta membuahkan amal dan membuat ibadah kita semakin baik lagi sehingga menghasilkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala atas pembahasan dan penjelasan dari beberapa subjudul berkaitan dengan penyamakan kulit, berkaitan dengan penyamakan kulit bangkai, demikian juga bejana dan juga hukum bersiwak di dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, matan Al-Ghayah wa Taqrib, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan 2 pekan yang akan datang. Demikian beberapa pertanyaan kami sudah sampaikan, dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan insyaallah kita akan sambung kembali bersama Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA hafizahullahu taala dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja di kesempatan yang akan datang. Demikian kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.